Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Dubrastyo, NIM 216410118. Di sini saya akan menjelaskan konsep sistem dan sistem informasi. Yang pertama, pengertian penggambaran umum konsep sistem dan informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dalam unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Dan adapun menurut para ahli, yang pertama John F. Nash, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Yang kedua, menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dan prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana dieksekusi yang menyediakan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Yang ketiga, menurut Ahmad, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berisi informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, menurut Azhar Susanto, sistem informasi kumpulan dari subsistem apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data dan menjadi informasi yang berarti dan berguna. Sistem informasi komponen-komponen yang saling berhubungan. Di sini pun ada alat pengelolaan sistem informasi yang ada data, proses, dan informasi. Alat pemroses pengolahan data yang pertama otak, manual, mekanik, elektrik, dan elektronik. Otak sendiri yaitu menurut otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh indranya. Mengolah rangsangan menginterpretasikan, menghasilkan suatu fakta. Yang kedua, manual. Manual berawal sejak zaman primitif. Manusia telah menggunakan alat bantu manual untuk mengolah dan mengingat sesuatu, mulai dari menulis di batu dan sebagai berikut, sampai kemudian ditemukan pena dan kertas atau abukus atau sempoa. Yang ketiga, mekanik. Muncul dari kebutuhan untuk mengubah sesuatu dengan lebih cepat dan rapi, contohnya mesin ketik, mesin penjumlah mekanik. Yang keempat, elektrik. Hampir semua dengan mekanik. Yang berbeda adalah tenaga penggeraknya menggunakan listrik, misalnya telegraf, dan sebagai berikut. Yang kelima, elektronik, yaitu merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efisien dan lebih efektif. Terus komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan. Yang pertama atau building block yang terdiri dari blok masukan atau input block, blok model atau model block, blok keluaran atau output block, blok teknologi block, blok basis data atau database block, dan terakhir blok kendali atau control block. Yang pertama, blok masukan atau input block yaitu mewakili sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, block model atau model block terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu dan menghasilkan keluaran output yang diinginkan. Yang ketiga, blok keluaran atau output block. Produk yang dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakaian sistem. Yang keempat, blok teknologi atau teknologi blok. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan menerima input dan menjalankan model, menyimpan dan memangkas data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem keseluruhan. Blok basis data, database block. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lain, tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasi. Blok kendali atau control block. Bagian pengendalian dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang merusaknya, seperti faktor-faktor alamiah atau temperatur, air, api, debu, dan seterusnya, atau virus, sabotase, hijacking, dan sebagainya. Komponen sistem informasi berbasis komputer pada dasarnya pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Hardware sendiri, menurut gambaran umum, digunakan untuk menggambarkan mesin, alat, atau device, dan peralatan atau equipment yang berkaitan dengan pengolahan data. Software, yang kedua software,
atau perangkat lunak yang merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan, digunakan untuk mengolah sumber daya komputer. Terus brainware menurut gambaran umum adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer. Menurut MC Leon menyatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer harus menyadari perlunya membentuk unit organisasi yang terdiri dari para spesialis yang bertanggung jawab dalam merupakan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Yang keempat, prosedur. Menurut gambaran umum, serangkaian peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang mengendalikan operasi komputer. Yang kelima, database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengembalian kembali. Komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan bagian atau komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Dalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Demikian pula sebaliknya, bila diperluas dilihat dari sudut pandang atau konsep organisasi, komponen organisasi adalah juga komponen sistem informasi. Komponen dalam suatu organisasi dapat berupa tempat kerja atau workplace, SDM operasional, budaya organisasi, kekayaan aset, pengaruh tempat kerja atau workplace sendiri, yaitu merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk jasa. SDM operasional yaitu merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi di luar SDM informasi atau brandware. Budaya organisasi yaitu merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perangkat sosial dalam organisasi tersebut. Kekayaan atau aset. Tangible atau aset, mesin, peralatan, uang, dan sebagainya, atau intangible aset, paten atau hak cipta. Pengaruh timbal balik yang terjadi dari antara perusahaan dengan lingkungan yang merupakan akibat adanya interaksi terus-menerus. Terima kasih. Ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.